Halo semuanya, kita akan bermain Artemis pembuatan roket. Dan kita akan langsung mulailah. Oke, dan di samping kita ada sebuah pengajar. Selamat datang di kontrol peluncuran. Disinilah kami memastikan roket lepas landas dengan aman. Kami sedang mengerjakan proyek yang sedang benar. Berikutnya, bahwa kelas khusus untuk mengajarkan semua orang. Artemis, dan kami memiliki misi khusus agar kamu dapat melatih keterampilan. Berikutnya, ini akan membuatmu sikap siap ketika mulai mengirimkan kargo dan bahkan orang ke bulan. Misi pertama yang akan kamu kerjakan adalah peluncuran satelit ke luar angkasa. Soal ini akan membantu kita berkomunikasi dengan pesawat ruang angkasa ketika kita terbang ke bulan. Kapan misi kami dan kami? Jadi dengan buku mereka kamu waktu mulai belajar rasa. Mana tadi? Lah mana tadi? Mana? Lorong. Kan? Nih. Pelajaran 1, pengenalan Artemis. Tentang di dunia membangun roket Artemis, lakukan Artemis berikutnya. NASA akan mengendalikan wanita pertama dan orang kulit berwarna di bulan sebagai bagian dari misi ini. Mereka akan menggunakan teknologi baru untuk menjadi lebih banyak bagian bulan daripada sebelumnya. Bekerja sama dengan perusahaan dari negara lain untuk menjadi kembangkalan melakukannya di bulan apa yang kita pelajari dari waktu kita di bulan aku. Mengapa kita akan kembali ke bulan? Mengapa NASA mengirim orang ke sana lagi? Klik di bawah ini untuk mengetahuinya. Setelah selesai, lanjutkan ke bagian berikutnya untuk belajar cara membuat roket. Bulan, apa ya? Penemuan. NASA menggunakan apa yang telah dipelajarinya dan menjadi ruang angkasa. Selesai. Kamu telah menyelesaikan pelajaran saya. Pergilah melalui pintu untuk belajar tentang cara kerja roket. Tutup. Gampang sekali ya. Itu aku juga tahu. Aha, ini. Lewat saja. Pelajaran 2, bagaimana cara kerja? Sebelum kita mulai membangun roket sendiri, mari kita bicara tentang dasar-dasarnya berikutnya. Insinyur menggunakan hukum khusus yang disebut hukum Newton untuk memahami cara kerja gaya dengan memastikan roket terbang dengan benar. Hukum ini pertama kali ditulis oleh seorang ilmuwan bernama Sir Isaac Newton sejak lama, tetapi masih sangat penting bagi para insinyur roket saat ini. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang hukum Newton dan bagaimana hukum tersebut membantu kami membangun roket? Yuk cari tahu. Hukum pertama. Objek biasanya tetap diam atau terus bergerak kecuali pada hal yang lain yang membuatnya berubah. Misalnya baca sendirilah kalian. Berikutnya, saat kita membangun dan menebarkan roket, penting untuk mengalaminya supaya lebih kuat dari yang lain. Misalnya, gaya gravitasi dalam menarik roket ke bawah ke tanah, dan mesin roket menciptakan gaya yang disebut daya dorong yang dapat mendorong roket ke langit untuk memastikan roket kita terbang sehingga pikirkan bagaimana semua gaya ini akan mengaruhinya. Daya dorong adalah gaya yang membuat roket bergerak. Ini dibuat oleh mesin roket dan pendorong. Pastinya berikutnya. Kita ingin membangun roket yang bisa terbang sampai ke bulan. Bulan benar-benar jauh. Jadi kita perlu memastikan roket berjalan cukup cepat untuk sampai ke sana. Kita juga perlu memastikan bahwa kita memiliki cukup bahan bakar untuk menenagai roket. Berikutnya, karena roket harus
Setelah kita mempelajari lebih lanjut tentang seberapa cepat kita harus bergerak dan berapa banyak bahan bakar yang kita perlukan, kita mulai membangun roket untuk terbang ke bulan. Nah, Delta 5. Ini cara singkat untuk merujuk pada perubahan kecepatan kita akan mulai dari berikutnya. Kamu telah menyelesaikan pelajaran saya. Berilah memimpin untuk mempelajari metode propulsi dan bakar roket. Yang ini agak susah sih. Ahli biologi kelautan. Salah. Pelajaran 3. Propulsi bahan bak. Kita sekarang tahu tentang gaya pada roket kecepatan dan Delta 5. Kami memiliki banyak barang untuk dibawa, jadi roket kami akan sangat berat berikutnya. Nah, kita tidak hanya perlu membawa bahan antariksa, astronot, dan bahan bakar yang cukup untuk meluncurkan roket, tapi juga harus membawa bahan bakar yang cukup untuk kembali roket dengan massa lebih banyak akan melaju lebih lambat. Jadi kita akan perlu banyak bahan bakar. Berikutnya, harus lebih dengan roket selama ribuan tahun. Mesin penggerak awal dikembangkan di Yunani sekitar 4400 sebelum Masehi. Roket sungguhan pertama diciptakan di Tiongkok sekitar 800 tahun yang lalu. Berikutnya, selama bertahun-tahun roket memiliki banyak bentuk bahan bakar terbakar, dan roket ini bisa cair atau padat, cair. Di bumi banyak mobil di jalan ditenagai oleh mesin mengubah bahan bakar cair menjadi energi untuk menghasilkan gerakan. Kamu mungkin mengenal beberapa bentuk bahan bakar cair seperti bensin, minyak tanah, solar, dan alkohol. Roket kami akan ditenagai sebagian oleh hidrogen cair keras. Dengan bahan bakar padat, kamu tidak perlu mengisi tenaga. Mari kita amati bagian-bagian roket Special System SLS Artemis berikutnya. Gimana dari samping kami punya pendorong roket padat SLS memiliki dua pendorong roket. Berikutnya di dalam bagian tengah besar bagian atas roket antara
Wow, canggih. Use the elevator. Wow, apa ini? Anggaran yang digunakan. Tadi skip dulu kan nggak salah. Nih. Itu kita kemana? Enggak itu udah mentok. Sini.